kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sastra retorika visual. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Saya Muhammad Helmi 043. Saya Piki Akiah 078. Saya Triananda 052. Saya Muhammad Ilham Ramdan 087. Saya Sipau Syatun 083. Saya Resifanya 072. Saya Ananda Oktober Jaya 073. Oke, langsung saja ke videonya. Definisi dan pentingnya retorika visual. Pengertian retorika visual adalah penggunaan gambar, simbol, dan elemen untuk berkomunikasi dan memujuk. Ini melampaui retorika verbal dengan mencakup aspek verbal, komunikasi, dan visual. Retorika visual penting karena mengakui bahwa komunikasi dan persuasi melampaui bahasa dan kata-kata. Elemen visual seperti gambar, warna, dan desain mempunyai kekuatan untuk menyampaikan pesan, membangkitkan emosi, dan mempengaruhi sifat, sikap tanpa hanya mengendalikan bahasa verbal. Pemahaman retorika yang diperluas ini mengakui pentingnya komunikasi verbal dalam membentuk persuasi dan sifat, sehingga penting untuk pemahaman komprehensif bagi strategi persuasi. Evolusi retorika. Pada awal abad ke-20, retorika berfokus pada komunikasi verbal untuk berbicara di depan umum, menggunakan ajaran retorika klasik. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan signifikan dengan meningkatnya pentingnya retorika visual melalui media seperti televisi dan poster, serta perorganisasian politik melalui peluang berfoto dan manajemen cerita. Konseptualisasi baru persuasi oleh Kens Burke memperluas retorika dengan memasukkan bentuk-bentuk nonverbal. Mengubah juga pendekatan dalam bidang antropologi dan ekonomi. Landasan teoritis. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai kemampuan untuk menemukan cara-cara persuasi yang tersedia dalam setiap kasus apapun. Meskipun frasa cara-cara yang tersedia jelas memberikan izin untuk menampilkan pidato, banyak akademisi yang tertarik pada kekuatan kata, misalnya profesor bahasa Inggris atau pidato, bersikeras mendefinisikan retorika sebagai wilayah eksklusif bahasa verbal. Selain itu, faksi-faksi semacam itu sering mencoba membatasi praktik retorika pada tempat-tempat tertentu, debat, editorial, dan sebagainya. Meskipun klaim lama bahwa retorika dapat digunakan dalam setiap kasus apapun, Kenneth Burke memperluas cakupan dengan menyatakan bahwa retorika adalah penggunaan simbol untuk memujuk makhluk yang secara alami merespons simbol. Sama seperti orang lain mendefinisikan manusia dengan penggunaan alat mereka. Burke mendefinisikan Homo sapiens sebagai hewan yang menggunakan simbol. Dengan demikian, menerima gagasan retorika visual sangat tergantung pada kemampuan untuk memasukkan gambar dan tanda budaya lainnya, seperti angka dan objek sebagai jenis simbol. Retorika visual dalam iklan. Penerapan dalam persuasi komersial. Retorika visual adalah praktik menggunakan elemen-elemen visual seperti gambar, warna, dan tata letak untuk berkomunikasi dan membujuk audiens. Dalam konteks iklan, retorika visual berperan penting dalam menciptakan pesan yang menarik dan efektif melalui penggunaan strategi retoritis etos, patos, dan logos. Apa sih etos, patos, dan logos? Etos adalah kredibilitas dibangun melalui penggunaan material berharga dan desain yang elegan, menyertai nama perhiasan terkenal seperti Tiffany menambah kredibilitas. Patos adalah emosi audiens dipicu melalui visual, sendok yang dihiasi permata menciptakan kesan kemewahan dan keinginan. Latar belakang sutra atau satin menambahkan kesan elegan dan romantis. Sedangkan logos adalah tata letak yang terstruktur dengan baik dan penjelasan yang menyertai gambar membantu audiens memahami asosiasi antara sendok dan kemewahan serta fungsinya dalam dekorasi meja. Respon konsumen. Bagaimana konsumen merespon dalam retorika visual dan iklan penting untuk memahami bagaimana elemen visual dan strategi retoris memengaruhi respon konsumen, termasuk sikap,
kognisi, dan memori. Penelitian empiris, meskipun terbatas, memberikan wawasan penting tentang efektivitas iklan dalam mempengaruhi audiens. Berikut ini adalah penjelasannya. 1. Dampak pada sikap. Sikap konsumen terhadap produk dapat dipengaruhi oleh berbagai elemen visual dalam iklan. Misalnya, ada etos, kredibilitas, atau karakter yang ditampilkan dalam iklan, seperti penggunaan bahan berkualitas atau asosiasi dengan merek terkenal, dapat meningkatkan kepercayaan dan sikap positif terhadap produk. 2. Ada patos. Penggunaan elemen emosional seperti gambar yang indah atau simbolisme yang kuat dapat membangkitkan perasaan positif atau keinginan yang kuat terhadap produk. Menganalisis retorika visual bisa dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan klasik terhadap retorika visual bersifat formal dan sering menggunakan berbagai kategori dan terminologi. Kritikus neoklasik yang mempelajari komunikasi visual seringkali mengadaptasi 5 canon retorika: penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan memori yang berasal dari retorika Aristoteles. Yang kedua, pendekatan Burkean, dinamai Kenneth Burke, berfokus pada konsep motif dan memperlakukan semua teks sebagai strategi untuk mengatasi suatu situasi. Ini menekankan tindakan yang disengaja dari seniman atau komunikator dalam konteks budaya tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan perspektif kritis melibatkan orientasi teori tertentu yang mempengaruhi teknik, bahasa, dan tujuan penelitian. Pendekatan ini seringkali menggabungkan analisis yang lebih mendalam tentang dinamika, kekuasaan, konteks sosial, dan ideologi mendasar yang ada dalam retorika visual. Jadi singkatnya, pendekatan klasik bersifat formal dan menggunakan canon retorika yang sudah mapan. Pendekatan Burkean menekankan tindakan yang disengaja dalam konteks budaya, dan pendekatan perspektif kritis menggali dinamika kekuasaan, konteks sosial, ideologi yang mendasar retorika visual. Tantangan dan pertimbangan mengatasi tantangan utama. Nah, perdebatan tentang bagaimana gambar berfungsi sebagai simbol dipengaruhi oleh konteks budaya, dan pengetahuan budaya yang dimiliki bersama sangat mempengaruhi interpretasi. Nah, kemampuan menafsirkan simbol sangat bergantung pada pengalaman budaya kolektif. Banyak ahli berpendapat bahwa bahkan foto yang paling realistis pun bergantung pada sistem gambar simbolik bersama yang telah tertanam dalam budaya selama berabad-abad dan melekat pada pemirsanya sejak lahir. Oleh karena itu, pendekatan retoris terhadap komunikasi visual mencakup premis kuat bahwa membuat dan melihat gambar pada dasarnya adalah praktik berbasis budaya serupa dengan menulis dan membaca. Hal ini menyiratkan bahwa budaya hadir dalam semua gambar, tidak hanya gambar dalam beberapa gambar saja. Yang sama pentingnya dengan konsep konvensi adalah prinsip seleksi. Kritik klasik didasarkan pada mempertimbangkan segala kemungkinan pilihan yang tersedia bagi seorang ahli retorika, termasuk simbol-simbol untuk membujuk makhluk yang berbuat demikian berdasarkan kodratnya untuk menanggapi semuanya. Selanjutnya ada arah penelitian masa depan, mengembangkan bidang. Berdasarkan kebutuhan kajian empiris, bidang retorika visual dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan metodologi penelitian seperti survei dan metode eksperimental. Pendekatan-pendekatan ini dapat memberikan data dan wawasan konkret mengenai bagaimana komunikasi visual berdampak pada khalayak, sehingga berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih berbasis bukti mengenai subjek tersebut. Selanjutnya, pendekatan interdisipliner dapat dilakukan dengan mengintegrasikan wawasan dari berbagai bidang seperti antropologi, ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Dengan memanfaatkan beragam disiplin ilmu ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana retorika visual beroperasi dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan pengembangan retorika visual sebagai suatu bidang dapat memperoleh manfaat dari landasan empiris yang lebih kuat, pendekatan interdisipliner, dan fokus pada landscape media digital dan sosial yang sedang berkembang.
Oke, terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek. Subrek.